Baiklah, ini adalah kelanjutan perkuliahan online pemrograman web 2, tepatnya web server. Pada pertemuan pertama pada perkuliahan di Stekom. Perkuliahan ini masih melanjutkan penjelasan dari sesi sebelumnya, yaitu perkenalan dengan PHP, tapi bukan pemberi harapan palsu. Ini pemberi harapan pasti, gitu kan? Oke, mengapa PHP dan bagaimana masa depan PHP? Di sini PHP-nya bukan pemberi harapan palsu, tapi pemberi harapan pasti. Kenapa sih seperti itu ya? PHP telah benar-benar mempengaruhi dunia internet saat ini ya. Facebook yang cukup legendaris itu ya, yang kita kenal selama ini dibangun dengan menggunakan PHP. Begitu juga dengan Yahoo, walaupun Yahoo sekarang kolaps ya. Tapi saya kira secara umum PHP ini masih punya kepastian lah dibanding yang PHP pemberi harapan palsu itu ya. Dan masih banyak lagi website populer lain yang menggunakan PHP sebagai bahasa intinya. Programmer sistem informasi saat ini lebih cenderung membangun sistem informasi berbasis website ya ketimbang desktop application ya. Jadi dalam hal implementasi itu lebih enak menggunakan basis website ya, karena nanti distribusinya enak. Ketika itu nanti diupload di internet, cara kita gitu ya, istilahnya menyerahkan hak aksesnya kepada orang lain itu tidak dengan cara meminta orang lain itu menginstalnya, tapi silakan akses saja alamatnya gitu ya. Dengan cara seperti itu bisa dikatakan bahwa distribusinya itu jauh lebih mudah ketimbang desktop application ya. Karena fitur yang dihasilkan sama persis, fiturnya nanti bisa sama, fungsionalitasnya bisa sama dengan yang versi desktopnya ya. Instalasinya mudah dan dapat dijalankan di banyak PC ya, dengan spek yang minimum. Di banyak PC, kalau misalnya suatu kasus, misalnya operating sistemnya berbeda-beda, itu kita tidak repot ketika kita mengembangkan aplikasi menggunakan basis website ya. Nah ini peluangnya ini ya, si penulis pernah itu ya ditawari sebagai developer sistem informasi kepegawaian pada salah satu media cetak yang cukup besar ya, karena mereka juga banyak yang menggunakan PHP ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya itu ya, banyak juga media-media massa online saat ini yang itu ya dalam sistem informasinya menggunakan PHP ini. Masa depan PHP, saya kira sekarang PHP itu punya masa depan yang cerah ya. Ini khususnya bagi yang cewek-cewek ini pasti untuk isu masa depan pengennya yang cerah ya, kayak PHP ya, yaitu memberi harapan pasti. Ini kemudian instalasinya. Jadi ngomong teoritisnya, konseptualnya, kemudian bagaimana instalasinya. Jadi setidaknya kita kan membutuhkan ini ya, alat-alat ini ya, PHP, MySQL, dan Apache ya. Cara instalasinya apakah repot? Enggak ya, karena sudah ada paket aplikasinya yang namanya adalah SAMP. Ini SAMP ini bukan Samuel ya, tapi SAMPP ya, SAMP. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana teman-teman dapat menjalankan PHP, MySQL, dan Apache secara bersamaan. Yang dibahas dalam buku ini nanti versi di bawahnya yaitu versi 5, kemudian nanti akan saya share di Google Classroom yang versi lebih baru yaitu 7.4. Ada dua opsi sebetulnya. Yang pertama, teman-teman bisa menginstal ketiga aplikasi tersebut satu persatu. Ada sebenarnya bisa download sendiri ya. PHP-nya itu bisa di-download sendiri, MySQL-nya bisa di-download sendiri, Apache-nya bisa di-download sendiri, kemudian diinstal satu-satu, kemudian diintegrasikan. Tapi saya kira itu akan repot bagi teman-teman sekalian, terutama yang tidak familiar dengan itu ya, pekerjaan install-menginstal gitu ya. Nah ini nanti perlu konfigurasi satu persatu kalau menginstal satu-satu ya. Aplikasi-aplikasi tersebut sampai semuanya terintegrasi. Tentunya hal ini benar-benar merepotkan. Dan opsi yang kedua adalah saat ini banyak web server paketan yang di dalamnya terisi PHP, MySQL, dan Apache. Yang lebih mengasihkan lagi paket ini gratis. Ya, lagi gratis ya. Beberapa paket yang terkenal adalah Socket, WAM, SAM, isi PHP, Apache Triad, dan masih banyak lagi. Namun
pengajar sama ya, lebih merekomendasikan menggunakan SAM ya. Atau ya ini ya, yang pernah dicoba oleh pengajar itu isi PHP, uang, kemudian binning ya dia. Tapi pengajar lebih menyarankan menggunakan SAM yang versi 7.4 ya. Karena sekali install ya, menggunakan jurus next sampai beres ya. Tanpa harus mengkonfigurasi ini, itu, dan lain sebagainya. Repot kan kalau waktu install atau mau belajar harus mengkonfigurasi atau menyeting ini itu gitu ya. Nanti di dalam SAM itu sudah ada Zen PHP Framework dan PHP Pure ya. Untuk SAM sekarang yang terbaru itu nanti ada Tomcat sama itu ya, untuk mail servernya itu ya. Tomcat itu nanti untuk pembuatan web menggunakan Java ya, tapi tidak kita pelajari ya. Nanti yang kita pakai itu cuma 2 hal di SAM itu, yaitu PHP-nya itu sendiri, Apache, dan MySQL, 3 ya. Oke, praktikumnya kurang lebih secara visual itu seperti ini. Langkah-langkah installnya nanti silakan nanti download aja dari yang saya share ya. Seperti jurus-jurus sebelumnya ya, nanti tinggal double klik saja. Kemudian nanti ada semacam dialog gitu ya. Untuk konfigurasinya mau diinstal di mana ini ya. Destination foldernya mau diinstal di mana. Kemudian tunggu sampai progress bar beres ya, sampai selesai, kemudian nanti dianggap selesai ya. Untuk SAM terbaru tidak ada dialog ini ya, nanti silakan langsung next saja. Nah, kurang lebih visualnya seperti ini. Dialog-dialog ini nanti secara visual muncul di SAM. Seandainya muncul ini ya nanti jawab aja yes or no gitu ya. Misalnya di sini, you should use drive letter if you want to use services. With USB sticks, you must not use drive letter. Jadi dialog ini hanya menginformasikan apakah SAM-nya itu akan diinstal dalam versi portable. Gitu ya. Kalau enggak ya enggak. Kalau enggak dijawab no, kalau ya dijawab yes. Gitu ya. Lalu tekan enter saja, sampai kira-kira selesai lah begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih SAM versi lawas tapi tidak kita pakai ya. Kurang lebih instalasinya seperti itu. Kemudian setelah selesai instalasi SAM 173, kita bisa langsung, yang kita gunakan adalah SAM Control Panel Desktop. Teman-teman bisa mencarinya di desktop itu atau cari di start menu ya. Nah, nanti tampilannya kurang lebih mirip-mirip seperti ini. Yang kita pakai itu yang Apache-nya ini saja sama MySQL ini saja. Yang untuk Tomcat, Mercury, FileZilla ini tidak kita pakai. Karena kita belajar bahasanya dulu ya. Nanti kalau sudah implementasinya, nanti kita bisa pakai juga FileZilla ini ya. Sama nanti mail servernya. Ini penjelasannya ya. Nanti yang kita pakai 2 ini. MySQL sama Apache. MySQL ini sebenarnya sama dengan Winning kemarin ya. Cuma Winning itu ada sedikit masalah kemarin itu di PHP-nya itu ya. Kurang stabil masalahnya. Jadi nanti berikutnya kita pakai SAM saja. Nah, ini yang diklik itu nanti kira-kira ini ya, Apache dan MySQL ini. Kemudian ketika diklik sudah, berikutnya bisa dikatakan bahwa kita sudah berhasil ya menginstalnya ya. Untuk mengetesnya apakah sudah benar-benar berhasil, ya, kita bisa membuka browser internet favorit kita ya. Nanti bisa pakai Mozilla, bisa pakai Google Chrome atau Opera itu ya. Kemudian dalam itu ya, browser itu tuliskan ini ya, alamatnya http://localhost ini ya. Kemudian nanti akan muncul dialog kurang lebih seperti ini. Atau nanti kalau muncul dialog lain, nah nanti kita itu ya, kita sesuaikan lah. Gitu ya. Jadi ini sedikit saya demonstrasikan ya. Oke, saya demonstrasikan bagaimana menjalankan SAM ini ya, dan melihat strukturnya ya. Pertama nanti teman-teman
bisa menjalankan SAM melalui desktop atau start menu yang bisa ditemukan di itu ya, di menunya Windows itu ya. Kemudian ya, oke, kurang lebih itu tampilannya nanti seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang perlu di start itu di sini. Start. Ini start juga ya. Kemudian pasti teman-teman bertanya, workspace atau ruang kerja kita itu ada di mana? Ada di sini. Klik Explorer ini. Nah, ini. Dari Explorer itu nanti akan tampil sebuah folder Explorer. Nah, di sini. Nah, akan tampil folder seperti ini dari klik tadi ya, Explorer tadi. Kemudian ruang kerja kita nanti ada di sini. Nah, nanti ada di sini. Nanti setiap project sebaiknya membuat folder baru. Nah, misalnya di sini saya membuat folder namanya tes ya. Oke. Oke. Ya, ini foldernya tes ya. Kemudian kita perlu mengunjungi ruang kerja kita menggunakan browser. Nah, nanti silahkan teman-teman setelah itu membuka browsernya masing-masing. Nah, misalnya di sini memakai Mozilla Firefox ya. Kemudian di situ kita kunjungi alamatnya yaitu nah ini harusnya http://localhost. Oke, kita enter. Nah, setelah kita enter akan tampil seperti ini. Ruang kerja misalnya tadi di sini, tes. Ini masih kosong, tidak ada isinya ya. Nanti kalau misalnya ketika mengunjungi localhost tidak tampil struktur folder seperti ini, teman-teman misalnya tampilnya seperti ini. Nah ini, tampil pertama kali kira-kira seperti ini, gitu ya. Nanti teman-teman langkah pertama, itu ya, ketika berkunjung, ketika mengunjungi folder htdocs ini, semua file di sini di Ctrl A, artinya diseleksi semua, kemudian di-cut Ctrl X ya, kemudian dimasukkan dalam satu folder, dibuatkan folder tersendiri. Misalnya dibuatkan folder SAM tool ini ya. Kemudian nanti dipaste di sini. Jadi nanti ini tidak langsung terlihat ketika diakses melalui browser ini. Jadi nanti tidak tampil seperti ini ya ketika diakses pertama kali ya. Tapi yang benar itu tampil seperti ini ya. Jadi nanti tampil seperti ini, kemudian tampil struktur foldernya. Nah, nanti file-file kita atau ruang kerja kita itu nanti ada di sini. Oke, mungkin sedikit saya demonstrasikan. Nah, nanti berikutnya aja ya. Dan nanti misalnya kita membuat program pertama ini ya. Untuk programnya, teman-teman boleh menggunakan itu ya. Jadi caranya ini ya. Boleh menggunakan editor Notepad++ atau editor lain yang disukai itu, atau apa menggunakan Visual Studio Code itu boleh ya. Nah, ini misalnya saya contohkan saja membuat program pertama PHP ya. Nah, misalnya ini ya, saya share. Saya akan membuat program pertama PHP. New, nah, di sini ya. Kemudian tag PHP itu dimulai dari tanda seperti ini, kemudian sama dengan ya. Dan diakhiri dengan, ini PHP, diakhiri dengan tanda tanya, kemudian kayak gini ya. Kemudian ini kita save ya. Save ya. Tadi saya klik Ctrl S ya.
kita save, kita arahkan ke folder htdocs tadi ya. Jadi nanti kebetulan di tempat saya, htdocs itu saya install di folder SAM, kemudian htdocs, kemudian ini tes ya. Kemudian nanti ini misalnya saya kasih nama program pertama. Ingat kalau pakai Notepad++ harus dituliskan ekstensinya. Ekstensinya adalah PHP. Save. Oke. Di situ kita sudah bisa membuat program pertama PHP. Misalnya di sini program pertama yaitu kita mencetak sebuah teks ya, misalnya ini ya. PHP itu diakhiri dengan tanda titik koma ya. Nah, misalnya kayak gini. Ini program pertama Priyadi. Oke, saya klik save ya. Jadi nanti kalau pakai Notepad++ itu kalau save warnanya sudah tidak merah lagi ya. Oke, dari situ hasil program kita bisa kita lihat di browser ya. Nanti bisa kita lihat di sini. Nah ini ya. Kalau tadi belum ada programnya, kalau belum ada programnya artinya akan kosong seperti ini. Ketika sudah ada, kita refresh ya. File kita akan terlihat di sini. Program pertama PHP. Kemudian cara menjalankannya kita tinggal klik saja. Klik. Nah ini. Hasilnya seperti ini. Ini program pertama Priyadi. Jadi PHP itu bisa dikatakan pemrograman web yang lebih aman. Jadi kalau kita perhatikan tadi ya, sintaksis kita atau kode program kita adalah Eco ini program pertama Priyadi ya. Tapi di sini yang tampil cuma hasil cetakannya saja. Kode programnya tidak pernah tampil. Nah, ini ya, Eco-nya ini tidak pernah tampil ya. Tapi yang tampil itu hasil programnya saja. Jadi nanti jauh lebih aman karena kalau pengguna bisa lihat kode programnya nanti bisa punya peluang lebih besar misalnya untuk itu ya, mencari kelemahan programnya. Jadi nanti kalau kita lihat di hasilnya, kita lihat di sini, ini kita lihat text source-nya pun ya, tetap tidak tampil kode programnya. Oke, saya kira itu penjelasannya pengantar pemrograman web server menggunakan PHP. Suara teman-teman saya aktifkan. Silakan jika ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Terutama terkait teori. Adakah pertanyaan? Belum ada, Pak. Kenapa? SAM-nya itu ada versinya apa enggak, Pak? SAM-nya ada apa? Versinya atau enggak? Ada. Nanti saya install versi untuk PHP versi 74. Nanti saya share. Oh ya, nanti saya share aja. Mungkin saya tampilkan aja. Soalnya dulu udah pernah install, Pak. Iya. Oh, kalau udah pernah install, saran saya install yang versi terbaru aja ya. Oh iya. Biar kita up to date lah, jangan update ya, kurang update ya. Iya. Jadi nanti Ya, akan saya share ya. Akan saya share melalui Google Drive aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan ya. Ya nanti untuk paket web servernya, saran saya itu install yang ini ya. SAM Apache Windows x64 PHP 7.4.1 ini. Install yang versi ini ya. Karena nanti agak berbeda ya. Nanti karena dalam perkuliahan berikutnya kita suka mempelajari OOP versi PHP-nya. Nah nanti kalau kurang update kan kita nanti jadi manusia jadul terus kan. Padahal kita semestinya kan anak muda harus tahu yang up to date gitu kan. Setuju enggak? ya. Itu kan? Ya, Pak. Ya. Oke, nanti install yang versi ini. Ini ya sebenarnya ada versi-versi yang agak lawas. Versi 5.6, versi 7.3 PHP-nya. Kemudian ada Winin juga ya. Kemudian ada SAM Portable yang di dalamnya ada PHP versi 5.6 ya.
Tapi saya kira anak muda semestinya ya agak update lah, gitu, walaupun tidak update banget. Lagi pula teman-teman kan belum terlanjur misalnya mempelajari PHP versi 5.6. Artinya tidak meluangkan waktu lebih banyak untuk belajar berbagai versi. Jadi kalau orang yang baru belajar PHP, saran saya yang versi terbaru saja. Ngapain belajar versi lama? Gitu. Ya, Pak. Memilih yang tua-tua, tentu milih yang lebih muda kan? Iya, Pak. Iya. Ya, oke. Kemudian editornya, nah ini nanti. Untuk editornya akan saya share juga di Google Classroom. Nanti menggunakan ini ya. Nah, ini ya. Editornya boleh Visual Studio Code atau Notepad++. Nanti di antara dua itu boleh ya, itu sama aja ya. Tapi pilih salah satu. Dua-duanya boleh ya. Tapi ini tidak menganjurkan poli. Tidak menganjurkan itu ya. Tapi dua-duanya ini boleh. Kalau misalnya bosan pakai ini, pakai yang itu gitu ya. Ya. Oke. Notepad aja ya, Pak. Gimana? Pakai yang Notepad++. Saran saya iya, itu lebih enteng ya. Tapi kalau yang mau mencoba Visual Studio Code karena itu lebih powerful, ya silakan saja. Tidak ada larangan di antara kita. Jadi pahami? Ya. Kalau yang satu tok. Salah satu saja. Kalau mau nyoba dua-duanya ya boleh-boleh aja lah. Enggak usah. Satu aja, Pak. Satu, oke. Alhamdulillah kalau satu aja. Ya, cukup. Adakah pertanyaan lagi? Udah. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya secara online. Mudah-mudahan berguna, dapat diikuti. Mungkin saya tidak bosan menyampaikan kepada teman-teman sekalian himbauan untuk tetap ikuti anjuran dari pemerintah, jaga kesehatan, terutama itu ya, makan makanan bergizi, jaga higienitas atau kebersihan, dan jangan stres. Ya, jangan stres nanti termasuk tidak cukup ya, dan jangan panik juga ya. Oke, selamat siang. Sampai ketemu lagi dalam perkuliahan. Ya. Ya.